Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Dilanto dari kelas 19M, ingin menjelaskan materi tentang operasi dan koperasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari operasi. Operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk jasa maupun barang dengan mengubah input menjadi output dan harus memberikan nilai tambah. Contohnya rotan mentah yang diekspor dibandingkan dengan furnitur. MO adalah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dengan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan, membiayai dan memproduksi, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas operasi berjalan. Semua proses mulai dari input, kemudian proses transformasi, kemudian dihasilkan output, merupakan tanggung jawab manajemen operasi. Barisan manajemen operasi. Proses manajemen terdiri atas perencanaan, perorganisasian, pengaturan pekerja, pengarahan, dan pengendalian. Manajer operasi manajemen ini pada pengambilan keputusan dalam fungsi MO. Bidang manajemen operasi masih terbilang mudah, tetapi sejarah amatlah kaya dan menarik. Peningkatan kehidupan kita dan disiplin ilmu manajemen operasi disebabkan adanya inovasi dan sumbangsi pemikiran banyak orang. Manajemen operasi akan terus berkembang dengan adanya sumbangsi dari disiplin ilmu lain, termasuk teknik industri dan sains manajemen. Tren baru dalam operasi. Salah satu manajemen operasi merupakan ilmu yang menarik adalah ilmu yang menarik. Ilmu ini selalu dihadapkan pada kondisi yang selalu berubah. Berikut tantangan yang berubah bagi manajer operasi. 1. Fokus global. Manajer operasi harus tanggap melihat penemuan yang menghasilkan dan menggerakkan ide produksi barang jadi secara tepat. 2. Kinerja just in time. Manajer operasi mengurangi persilangan pada setiap angkatan, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Yang ketiga, bersekutu dengan rantai pemasok. Pemasok biasanya memiliki keahlian yang unik. Manajer operasi mencari pemasok dan membina kemitraan jangka panjang dan pihak yang mempunyai peran penting dan rantai pemasok. 4. Pengembangan produk yang cepat. Manajer operasi mengatasinya dengan teknologi dan kerjasama yang lebih cepat dan manajemen yang lebih efektif. Yang materi kedua yaitu produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara output atau barang dan jasa dibagi input sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan 2 cara, yaitu pengurangan sementara menjadi output konstan atau sebaliknya, peningkatan output sementara menjadi input konstan. Ukuran produktivitas adalah salah satu cara yang baik untuk menilai kemampuan sebuah negara untuk dapat memperbaiki standar hidup rakyatnya. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan secara sederhana. Sebagai contoh berikut, produktivitas sama dengan satuan yang diproduksi jam kerja yang dipakai. Perhitungan produksi membantu manajer menilai seberapa baik mereka bekerja, tetapi hasil dari keduanya ukurannya mungkin akan berbeda. Ukuran produktivitas multifaktor menyajikan informasi yang lebih baik mengenai pertukaran antar faktor, tetapi terdapat beberapa masalah dalam perhitungannya. Beberapa masalah ini adalah sebagai berikut. 1. Kualitas dapat berubah walaupun jumlah input dan output tetap. 2. Unsur eksternal dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan produktivitas pada sistem. Ketiga, kurang atau bahkan tidak ada satuan pengukuran yang akurat.
Variabel produktivitas. Peningkatan produktivitas bergantung pada 3 variabel produktivitas berikut. 1. Tenaga kerja. Peningkatan kontribusi tenaga kerja pada produktivitas disebabkan oleh tenaga kerja lebih sehat, lebih berpendidikan dan bergizi baik. Berdasarkan sejarah, sekitar 10% peningkatan produktivitas tahunan dikaitkan dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Sekian, itulah dari materi saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.